Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat tarawih yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita pada malam ini dua nikmat. Iya. Dua nikmat yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak manusia lalai di dalamnya. Iya. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis yang sahih, nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak lalai di dalamnya, banyak lupa di dalamnya. As-sihhatu wal farah. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Jemaah sekalian, pada malam ini Allah memberikan dua nikmat ini. Wajib kita bersyukur kepada Allah. Dan Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian pasti tidak akan mampu menghitungnya. Iya, wajib kita bersyukur jemaah sekalian. Dan juga di antara tujuan puasa Ramadan agar supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah telah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana Allah telah menetapkan atas orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Jamaah sekalian, apa arti takwa? Apa definisi takwa? Kalau kita baca yang disebutkan oleh para ulama, maka kita bisa simpulkan bahwa takwa adalah melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menjauhi semua yang Allah larang. Iya. Pertanyaan berikutnya jamaah sekalian, apa perintah Allah yang terbesar? Dan apa larangan Allah yang terbesar? Iya. Kata para ulama, wa a'dhamu ma amara Allah bihi tauhid. Iya. Perintah Allah yang terbesar adalah tauhid. Iya. Wa a'dhamu ma nahaa anhu syirku. Dan larangan Allah yang terbesar adalah berbuat kesyirikan. Sekarang apa definisi tauhid? Sebab sebagian orang jamaah sekalian salah paham tentang tauhid. Mereka menuduh bahwa orang-orang yang menyampaikan tauhid adalah orang-orang yang ekstrim, orang-orang yang keras. Padahal para ulama sepakat, silahkan baca buku-buku akidah, baca buku-buku fikih, baca buku-buku mazhab yang 4. Mereka sepakat bahwa perintah yang terbesar adalah tauhid. Apa itu makna tauhid jamaah sekalian? Ifradullah ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah, memurnikan segala ibadah hanya kepadanya. Doa, tawakal, penyandaran hati, seluruhnya harus hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Itu makna tauhid. Bagaimana mungkin ini dikatakan ajaran yang keras? Padahal inilah perintah yang Allah perintahkan, bahkan perintah yang terbesar. Iya. Jamaah sekalian, ini hak terbesar Allah. Ini hak yang paling besar yang wajib kita tunaikan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka kata sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata para ulama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kita ditanya perkara agama, kita tidak tahu, maka kita bisa jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka cukup kita ucapkan Allahu a'lam. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas semua hamba. Hak Allah jamaah sekalian atas kita semua agar supaya kita beribadah semata hanya kepada Allah dan tidak membuat sekutukan Allah dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Ini hak terbesar Allah. Wa haqqul ibadi Allah
an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Dan ketika hamba telah menunaikan hak Allah ini, maka Allah tidak akan menyiksa, Allah tidak akan mengazab mereka yang beribadah murni hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Jamaah sekalian, kalau ada orang yang wafat membawa dosa riba, membawa dosa zina, membawa dosa ghibah, belum sempat bertobat, Allah masih mungkin maafkan. Tapi kalau kesyirikan, menduakan Allah, mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, kalau orang yang belum bertobat sampai wafat, Allah tidak akan maafkan. Iya, Allah tegaskan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan maafkan, Allah tidak akan ampuni dosa mempersekutukannya, dosa mempertuhankan selain Allah, Allah tidak akan maafkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah masih mungkin memaafkan dosa di bawah itu. Syaratnya liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya mas sekalian, menuhankan selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada penghuni kubur, berdoa kepada para wali, berdoa kepada penghuni laut. Ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah, sebab mereka semua akan dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat. Iya, Allah Subhanahu wa taala seluruhnya akan binasa. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur, semua akan binasa kecuali satu, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-sekali kita berdoa, beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini perintah terbesar. Iya. Kemudian larangan yang terbesar adalah kesyirikan kepada Allah. Apa makna kesyirikan jemaah sekalian? Kata para ulama tasbiyatu wa ilahi billahi fi ma huwa min khasaisillah. Mempersamakan, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Ini kesyirikan. Iya, ibadah jamaah sekalian hak khusus bagi Allah. Ketika kita serahkan kepada selain Allah, berarti kita telah melakukan kesyirikan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain, Allah akan haramkan surga bagi orang yang mempersekutukan Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya siapa saja yang mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, menduakan Allah dalam ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan haramkan surga untuknya. Ya mas sekalian, ketika kita wafat hanya ada dua tempat kembali. Kalau bukan surga, pasti neraka. Makanya kata Allah, wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Tempat kembalinya pasti neraka. Tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim ini. Jamaah sekalian, kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Iya. Tidak ada kezaliman di atas kesyirikan, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, mempersekutukan Allah. Iya. Jamaah sekalian, kalau kita sudah tahu ini perintah terbesar tauhid dan larangan terbesar adalah kesyirikan, ketika kita mampu mengamalkan dua ini, berarti kita telah mewujudkan suatu ibadah takwa, bahkan ketakwaan yang tertinggi. Iya. Sebab tauhid ibadah perintah terbesar. Kesyirikan adalah larangan terbesar. Takwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kesyirikan Allah tidak akan maafkan. Sebaliknya, sebagaimana tauhid, tauhid adalah amalan yang menjadi sebab terbesar seorang hamba dimaafkan. Iya. Tauhid adalah amalan terbesar, sebab terbesar hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita perhatikan kisah sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika beliau masuk Islam, beliau memberikan syarat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau masuk Islam, tapi dengan syarat, wahai Rasulullah, Allah memaafkan dosa-dosa saya di masa jahiliyah. Iya. Maka apa kata Nabi SAW? Ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablahu. Wahai Amr, tidakkah kamu tahu sesungguhnya Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang telah lalu? Jamaah sekalian, Islam yang bagaimana? Islam yang beribadah murni hanya kepada Allah, Islam yang beribadah tulus hanya kepada Allah. Itulah Muslim yang sejati. Itulah hakikat Muslimin. Iya, mereka menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah. Sekarang apa definisi ibadah, jamaah sekalian? Ibadah adalah semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, yang kita ucapkan ataupun kita perbuat
yang nampak maupun yang tidak nampak. Kalau Allah cintai, Allah ridhoi, maka itu ibadah. Berlaku syarat tauhid di sini. Iya, jamaah sekalian, salah orang-orang yang menuduh tauhid bahwa tauhid adalah ajaran keras. Salah mereka. Mereka tidak paham, mereka tidak belajar, mereka tidak mempelajari agama Allah dengan benar. Jamaah sekalian, kemudian dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman hadits qudsi, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Iya, jaminan Allah, ampunan yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang bertauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, selama engkau tidak mempersekutukan saya," kata Allah, "maka saya juga akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Sepenuh bumi pula. Allah akan datang kepada kita, Allah akan datang kepada hamba dengan ampunan sebesar sepenuh bumi itu pula. Subhanallah. Jamaah sekalian, tauhid ini sebab terbesar jalan pintas menuju surga. Iya. Tauhid memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya, adalah jalan pintas menuju surga. Iya. Jamaah sekalian, kita bisa baca surah Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya. Kata ahli tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir dari mazhab Syafi'i, beliau mengatakan ayat rawahu wa jazaahu shalih. Ketika dia berjumpa dengan Allah, dia harapkan pahala dan balasan yang terbaik. Apa balasan Allah yang terbaik yang sekalian? Surga. Balasan Allah yang terbaik adalah surga. Maka apa syaratnya? Falyamal amalan shalihan. Hendaklah dia beramal saleh. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, amalan saleh adalah amalan yang tepat sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Tidak ditambah-tambah, tidak dibuat-buat dalam syariat. Imam Ibnu Katsir, salah seorang ahli tafsir dari mazhab Syafi'i. Iya, kita semua kenal. Kita semua mungkin baca tafsir Ibnu Katsir. Beliau katakan, hendaklah dia beramal saleh, maksudnya hendaklah dia beramal sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad, bukan amalan yang diadakan. Kemudian Allah tutup ayatnya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Jangan sekali-sekali dia mempersekutukan Tuhannya dengan siapapun juga, dengan apapun juga. Syarat jalan pintas masuk surga adalah mentauhidkan Allah, menjauhi dosa kesyirikan. Iya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an, dakhala al-jannah." Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun juga, dengan apapun juga, dakhala al-jannah, kata Nabi, pasti dia akan masuk surga. Subhanallah. Keutamaan tauhid. Bagaimana mungkin ini dituduh sebagai ajaran ekstrem? Padahal ini adalah amalan yang mengantarkan seorang hamba menuju takwa yang tertinggi dan menjadi amalan yang paling cepat mengantarkan hamba kepada surga. Jalan pintas menuju surga. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, tauhid ini syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya puasa, salat tarawih dan salat malam kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala hanya dari sisi Allah, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa yang telah lalu. Iman dan mengharap itu tauhid, jamaah sekalian. Makanya salah kalau ada orang yang mengatakan saya beribadah tidak takut neraka dan bukan karena mengharap pahala. Bagaimana mungkin, jamaah sekalian? Sementara Nabi SAW mengatakan siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap, bagaimana mungkin kita tidak mengharap? Yang salah itu kita mengharap kepada selain Allah. Tapi kalau kita mengharap hanya kepada Allah, itu adalah keikhlasan, itu adalah tauhid. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat tarawih karena keimanan dan karena mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan
memaafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan salat di malam Lailatul Qadar, maksudnya kata para ulama, dia hidupkan malamnya di 10 malam terakhir, dia hidupkan dengan ibadah, dengan tobat, dengan istighfar, karena keimanan dan mengharap pahala di sisi Allah, maka Allah akan maafkan dosa-dosanya yang telah lalu. Semua ini adalah tauhid. Iman dan ihtisab semuanya adalah tauhid. Itu syarat ibadah, jemaah sekalian. Iya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tutup nasihat ringkas ini salah seorang atau dengan ucapan nasihat yang indah dari salah seorang ulama besar Madhab Hambali, Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Kata beliau, ibadallah, inna syahr Ramadan qad azima 'ala rahim wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Ramadan ini telah bertekad untuk pergi. Tidak tersisa waktunya kecuali sedikit. Faman minkum ahsana fihi fa 'alaihi tamam. Barang siapa yang telah berbuat baik, berbuat ketaatan di dalamnya, hendaknya dia tambah, dia sempurnakan di dalamnya. Wa man kana farraqa falyahtimhu bil husna wal 'amalu bil khitam. Sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan waktunya di bulan Ramadan, di awal-awal Ramadan dia sia-siakan waktunya, kata Imam Ibn Rajab, hendaklah dia tutup akhirnya dengan amalan ketaatan. Karena amalan yang dihitung adalah penutupnya. Jamaah sekalian, ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupnya. Seseorang yang bermaksiat kemudian bertobat, melakukan ketaatan, kemudian wafat di atas ketaatan, maka yang Allah hitung adalah ketaatannya. Allah akan maafkan dosa-dosanya. Karena amalan tergantung penutupnya. Kemudian jamaah sekalian, malaikat Jibril pernah mendoakan orang-orang yang keluar di bulan Ramadan dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana doanya jamaah sekalian? Rogi ma'akum ri'in adraka alaihi Ramadan hatta yansalika falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan sampai Ramadan itu pergi, dosa-dosanya tidak diampuni. Fakul amin, kultu amin. Ucapkan wahai Nabi Muhammad amin. Maka kata Nabi Muhammad SAW, saya pun mengucapkan amin. Pertanyaannya sekalian, malaikat Jibril yang mendoakan, Nabi Muhammad yang mengaminkan, mungkinkah doanya ditolak? Jawabannya tidak mungkin. Kalau begitu hendaklah kita semua khawatir jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak dimaafkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu jamaah sekalian, berbanyak istighfar, berbanyak bertobat kepada Allah, memanfaatkan akhir-akhir Ramadan ini, karena amalan tergantung dari penutupnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.